Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucap syukur kalau pagi hari ini bisa melihat Bapak Ibu bisa hadir kembali di gereja ini. Semua karena anugerah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini, kami bisa menikmati hadirat-Mu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami mau memberikan pelayanan kami, memberikan pujian kami, memberikan penyembahan kami yang terbaik karena kami tahu hanya Engkau yang layak menerima semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terimalah setiap pujian kami Yesus. Kita naikkan pujian mengatakan diam di hadirat-Mu. Ku rindu memandang
kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Bapak Ibu, kita mau menyanyikan pujian yang kedua ini yang mengatakan hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Bapak Ibu percaya, amin? Karena apa? Karena dahsyat perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu Tuhan.
kita. Untuk firman itu bisa masuk, bisa mengena dalam hidup kita, sehingga membuat iman kita bertumbuh. Tandaikan pujian mengatakan bejana-Mu.
Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mengundang untuk Bapak Andrian Setiawan dan Ibu Widya Putri membawakan putranya William Setiawan. Kita akan menyerahkan anak William dalam tangan kasih Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, ku serahkan, ku serahkan. Ku serahkan, ku serahkan anaknya pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan anaknya pada Allah, pada Allah. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa secara khusus untuk anak kami, William Setiawan. Anak yang Kau lahirkan dari kemuliaan. Anak yang Kau tentukan menjadi satu pribadi yang handal. Untuk itu Tuhan, sebelum keberhasilan itu melanda terjadi atas anak William, kami bersama-sama berdoa menyerahkan akan keberadaan anak ini dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan menolong, memberkati, memberikan roh takut akan Tuhan, memberikan hikmat pengertian bahkan kepandaian yang lebih, sehingga anak William ini boleh menjadi berguna di dalam keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Melalui kehidupan anak ini Tuhan, orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong dengan kekuatan kesehatan, hal-hal yang ajaib daripada Tuhan, dan penjagaan secara khusus, dijauhkan dari mara bahaya maut, sampai pada akhirnya Tuhan dia boleh mencapai kemuliaan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Bapak Andre, supaya Tuhan Kau juga berkati hidupnya dengan roh takut akan Tuhan, gentar dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga Andre Tuhan memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tolong dalam usaha pekerjaan, Tuhan tolong dalam keluarga. Sedemikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudari kami, Ibu Tuhan Widya, supaya Tuhan juga menolong dengan kekuatan dan kesabaran yang daripada Tuhan. Terus Tuhan hatinya hiburkan dengan kekuatan Allah Roh Kudus, sehingga Widya Tuhan boleh menjadi saluran berkat di dalam keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyerahkan akan keberadaan keluarga ini dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama menerima akan anugerah firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami boleh mengerti akan maksud hati Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa, mengucapkan syukur kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Baik, sesudah kita bersama-sama menikmati lawatan Roh Kudus selama 10 hari Pekan Pentakosta dan berakhir kemarin tanggal 5 Juni, ya puncak Pentakosta, kita bersyukur bahwa kita semuanya dilawat dan dihampiri oleh Roh Kudus Tuhan yang ajaib. Nah Bapak Ibu, hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab 1 Samuel. Ya, hari ini kita memasuki lanjutan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Nah pembahasan kita dalam 1 Samuel pasal 25 ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Ayat ini cukup panjang dan ayat ini menceritakan di situ ada 3 pribadi. Pribadi yang pertama adalah pribadinya Nabal. Ya, firman Tuhan mencatat
Nabal itu adalah nama sebutan yang artinya adalah bodoh, bebal. Kemudian pribadi yang kedua adalah Daud sebagai seorang tentara, sebagai panglima, dan juga sebagai kandidat raja. Ya, saat itu belum dilantik sebagai seorang raja, tetapi dia sudah ditentukan secara yuridis oleh Tuhan dia sebagai raja. Dan kemudian hal yang ketiga pribadinya adalah pribadi Abigail. Ya, Abigail ini seorang wanita yang cantik, muda, pandai, kemudian dia berhikmat. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 42 ini. Saya memberikan tema, ya tema kita adalah the bad, the good, and the wise. Ya, saya mengambil inspirasi dari sebuah cerita yang cukup bagus, seorang yang jahat, jelek, seorang yang sangat baik, dan juga yang terakhir adalah seorang yang sangat bijak. Nah, sebelum kita memasuki 1 Samuel pasal 25, kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Amsal, pasal yang ke-9, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Saya akan terlebih dahulu membacakan 2 ayat ini untuk Bapak Ibu. Amsal pasal 9 ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara, ayat ini ditulis oleh Soleman atau oleh Salomo, ya seorang raja, dia adalah anak Daud. Nah, ketika saya mencoba membaca dan merenungkan ayat yang disampaikan oleh Salomo, saya mencoba mencari referensi dan ternyata referensi ini mengarah kepada cerita tentang 1 Samuel pasal 25 tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Jadi peristiwa dari cerita 1 Samuel pasal 25 itu menceritakan hari itu Daud sebagai seorang panglima tentara perang, dia dikejar-kejar oleh Saul, kemudian dia melarikan diri ke berbagai tempat. Sampai pada akhirnya tibalah Daud di daerahnya Nabal. Nabal di situ diceritakan sebagai orang yang sangat kaya, hartanya banyak, tetapi sayang, Nabal ini adalah seorang yang kurang paham tentang arti kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga waktu itu Daud yang hari itu sedang dalam pengembaraan, mampirlah ke tempatnya Nabal yang saat itu sedang panen bulu domba. Nah, cerita tentang panen bulu domba itu adalah lambang tentang sukacita. Daud datang ke rumahnya Nabal, kemudian memerintahkan anak buahnya supaya berkatalah kepada Nabal, mintalah bantuan. Ya, Daud mengatakan itu kepada anak buahnya supaya bicara kepada Nabal. Tetapi sangat disayangkan, Nabal responnya sangat buruk. Dia langsung mengata-ngatai Daud dan singkat cerita, Daud tidak mendapatkan apa yang sedang diinginkan. Detik itu Daud marah. Waktu marah, Daud menyandang pedang ingin membunuh Nabal. Karena apa? Perkataannya adalah perkataan yang tidak senonoh, menghina, sangat mendiskreditkan. Nah, disitulah tampil seorang wanita bernama Abigail, seorang yang cantik, seorang yang bijak, memberikan nasihat kepada Daud. Tuanku Raja, janganlah engkau marah. Biarlah kesalahan daripada Nabal, aku yang menanggungnya. Dan aku akan memberikan permintaan yang Tuanku Raja minta. Kami beri semua, roti, makanan, bekal untuk dalam perjalanan. Dan singkat cerita Daud hari itu hatinya tersentuh. Nah, ketika tersentuh itulah Daud kemudian mengampuni Nabal. Dan disitulah cerita yang ajaib itu terjadi. Beberapa waktu kemudian Nabal itu kena stroke. Dan 10 hari kemudian Nabal mati dibunuh oleh Tuhan. Disitulah Daud kemudian berkata, terpujilah Tuhan. Aku tidak terlibat dalam kejahatan, aku tidak terlibat dalam pembunuhan.
tetapi Tuhan hakim yang adil, membunuh orang-orang yang tidak mengerti akan maksud hati Tuhan. Nah, disinilah cerita dari Amsal pasal 9 itu bergulir. Daud sebagai seorang ayah menceritakan pengalaman itu tentu kepada siapa? Kepada orang-orang dekatnya, kepada keluarga, dan juga kepada Salomo. Nah, Salomo akhirnya mengambil satu rangkuman bahwa seperti tadi dikatakan dalam Amsal pasal 9, dikatakan sekali lagi, janganlah mengecam seorang pencemooh. Siapa pencemooh itu? Pencemooh itu adalah Nabal. Orang kalau bodoh, orang kalau bebal, dikecam, diberitahu sesuatu yang baik, ngamuk. Beda dengan orang bijak. Daud satu pribadi yang bijak, satu pribadi yang wise. Makanya dalam ayat 9 dikatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Tapi dalam ayat 8 tadi dikatakan, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Jadi kalau seorang yang bebal, seorang yang bodoh, diberi sesuatu perkataan yang membangun, diberi masukan, orang itu marah. Kemudian orang yang memberi nasihat itu dibenci. Nabal mempunyai satu sikap hati yang tidak baik. Makanya tadi saya memberikan tema the bad, si jelek. Abigail, si baik, the good. Daud adalah seorang yang bijak. Dia adalah the wise. Nah, Salomo menceritakan perkataan-perkataan ini untuk siapa? Untuk para pendengar, untuk para pembaca. Makanya ayat yang ke-9 ini adalah bagian yang penting. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Jadi kalau orang bijaksana diberi perkataan, masukan, input, itu diterimanya tuh baik. Mungkin ada sesuatu yang keliru dalam hidup orang itu, diubah oleh orang itu. Kenapa? Ada input yang baik, ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu bisa bayangkan, Daud ini adalah seorang pribadi yang sudah dekat dengan Tuhan. Keintimannya luar biasa, dia penyembah, dia pemuji, dia seorang calon raja yang jelas sudah diurapi oleh Tuhan, tetapi hari itu belum dilantik. Jadi kalau kita mendengar cerita tentang Daud, betapa hebatnya orang ini. Tetapi yang lebih luar biasa daripada kehidupan Daud, waktu ada orang biasa, waktu ada orang sederhana memberikan nasihat, Daud itu menerimanya dengan baik-baik. Itu luar biasanya Daud. Makanya kenapa Daud itu disukai oleh Allah? Karena hatinya itu rendah. Rendah hatinya luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya kita dalam posisi Daud. Dia punya tentara, dia seorang raja, seorang panglima perang, waktu dihina. Kalau itu dalam posisi kita, saya percaya, kita pasti langsung unjuk gigi. Orang yang menghina kita, orang yang menyakiti hati kita, orang yang mendiskreditkan kita, pasti kita habisi. Daud sesaat sewaktu sebelum mengalami peristiwa diberi masukan oleh Abigail, Daud nyaris tergelincir. Kenapa? Dia marah, dia sudah cabut pedang, tak bunuh kamu semua, kira-kira begitu. Tapi muncullah Abigail. Nah, dari 3 cerita ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, apa ciri-ciri orang yang memiliki sikap hati yang jelek? Apa ciri-ciri orang yang mempunyai sikap hati yang baik? Dan apa ciri-ciri orang yang memiliki sikap hati yang bijak? Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah
memiliki sikap hati yang bijak sehingga kita dikenal oleh Allah. Dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku sungguh-sungguh mau hidup dalam Tuhan, apa buktinya? Buktinya adalah waktu kita diberi nasihat yang baik dari perkataan firman Tuhan, kita langsung berkata, ya Tuhan, aku mau melakukan yang baik untuk Tuhan. Sama saudara kalau punya anak yang baik, anak yang uhau, diberitahu oleh orang tuanya pasti akan mengatakan ya. Orang tua disenangkan. Sewaktu orang tua disenangkan, apa yang terjadi? Anak hidupnya itu diatur, dimapanke, diberi modal, diberi sesuatu yang baik. Tapi coba kalau anak saudara berontak, tentu kita sebagai orang tua akan berkata apa? Bojai, percuma, ngurus anak seperti ini susah. Akhirnya apa? Modal tidak keluar, mungkin warisan juga tidak diberikan. Nah, Daud memperoleh satu warisan yang hebat. Dia mendapatkan sesuatu yang besar. Bahkan terakhir keturunannya menjadi seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saya mempunyai satu pengharapan, biarlah hari ini kita yang mungkin belum bijak, mungkin kita ini masih abu-abu, tetapi sesudah kita mendengar perkataan firman Tuhan, hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar. Hal yang pertama, ciri-ciri sikap hati si jelek. Ya, mungkin bahasanya agak kurang enak. Makanya saya memberikan judul dalam kata debat, itu didengar lebih enak daripada dalam bentuk bahasa Indonesia si jelek. Kita akan lihat sebentar dalam 1 Samuel pasal 25, ayatnya yang ketiga, ayat 11 dan juga ayatnya yang ke-17. Nanti Bapak Gunadi akan membacakan buat kita semuanya. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat yang ke-11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 17, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Iya. Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat 3 disebutkan nama orang itu Nabal. Nabal artinya tadi yang saya katakan, bodoh, bebal. Apa bedanya orang bodoh dengan orang bebal? Saya pernah sampaikan contoh itu. Kalau orang bodoh diberi pertanyaan, 2 kali 2 berapa? Orang bodoh menjawab, 10. Kemudian yang memberikan pertanyaan menjawab juga, salah. Orang bodoh akan bertanya, yang benar berapa? Yang memberi pertanyaan menjawab, yang benar 4. Itu orang bodoh. Tapi kalau orang bebal tidak. 2 kali 2 berapa? 25. Salah. Orang bebal akan menjawab, kalau aku mau 25, kamu mau apa? Itu bedanya di situ. Jadi orang bebal itu kalau mungkin dalam bahasa keseharian itu adalah orang dablek, orang sok tahu, orang yang nggak ngerti tetapi merasa paling hebat, itu bebal. Ayat ini sekali lagi berkata, nama orang itu Nabal. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan nama orang itu Nabal. Tetapi saya membaca referensi, ternyata kata Nabal itu bukan nama asli daripada orang ini. Nama ini cuma nama julukan. Ya kadang-kadang ada
di sekitar kita. Misalkan maaf, kalau orang itu badannya mungkin agak subur, namanya si A, tapi bukan dipanggil, hei A, bukan. Tapi ndut, gendut, nah itu julukan. Ada lagi yang dipanggil mungkin kriwil, rambutnya karena mungkin kribo dipanggilnya kriwil, kriwil. Padahal namanya bukan kriwil. Nah, kenapa dalam ayat 3 ini disebut nama orang itu Nabal? Karena apa? Orang ini betapa bodoh, betapa bebal, betapa ndablek. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Kalau Bapak Ibu tanya, siapa Kaleb? Kaleb ini pahlawan. Bapaknya hebat, rohaninya luar biasa, muncul anak yang kurang ajar. Lah ini yang repot. Dan diceritakan di sini, ayat 17. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celakaan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi Nabal ini seorang dursila. Dursila itu saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya apa? Kelakuannya jahat, kelakuannya tidak punya susila, dalam kurung asusila, itu Nabal. Dan yang lebih parah, firman Tuhan mengatakan orang lain tidak dapat berbicara dengan dia. Dijak ngomong angel. Nah, saya punya catatan, tolong ditampilkan dalam teks, dalam PowerPoint. Ya, sebutannya Nabal artinya bodoh dan bebal. Dalam catatan saya, dalam ayat 3b, perilakunya kasar, jahat. Kemudian dalam ayat 10 dan ayat 11, orang ini kikir. Kemudian menganggap rendah orang lain. Jadi kalau melihat orang itu kecil-kecil. Terus pembawaannya curiga. Ya dalam ayat 11 tadi. Sulit diajak komunikasi dalam ayat 17. Perilakunya dursila dan yang parah ayat 36. Dia seorang pemabuk. Nah di sini saya memberikan catatan di bagian bawah. Nabal ini lupa bahwa harta titipan Tuhan itu adalah harta semata yang Tuhan serahkan. Jadi saya mau berkata, Nabal ini adalah gambaran orang yang lupa diri. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan tadi dalam ayat yang kedua, dikatakan apa? Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel, orang itu sangat kaya. Bapak Ibu mungkin akan cukup iri. Kenapa ya? Orang yang kelakuannya tidak baik, orang yang kelakuannya hampir tidak dipuji, tidak terpuji, tapi kok sugih? Ini kan sebuah pertanyaan. Dalam Mazmur 73 dijelaskan, aku hampir tergelincir karena aku melihat orang fasik. Mereka kaya, mereka tidak pernah sakit, padahal perilakunya adalah perilaku yang buruk. Tidak pernah beribadah, tidak pernah memuji Tuhan. Mereka licin seperti belut, mereka serakah. Tetapi kenapa mereka diberi kekayaan oleh Tuhan? Ini yang harusnya menjadi sebuah PR.
Pemazmur mengungkapkan isi hatinya tentang kecemburuan, tentang kecurigaannya kepada orang-orang fasik. Karena hari itu pemazmur melihat sebuah fakta. Makanya kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan kadang-kadang diberi satu fakta. Si A ini jelek. Aku merasa aku ini sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan, tetapi kok nasibku nggak bagus ya. Saya bilang, kalau kita sedang memiliki nasib yang kurang beruntung saat itu, saya berkata itu cuma ujian. Ujian apa? Ujian seberapa besar cinta kita ini kepada Tuhan. Kalau kita sedang mengikut Tuhan semuanya baik, semuanya makmur, aman, sehat, sentosa, tidak ada masalah, saya berkata, itu gampang. Dan saya berkata, orang-orang seperti itu tidak hebat. Dan kita jangan selalu punya sebuah pemikiran bahwa waktu kita sedang diberkati oleh Tuhan, dengan keuangan yang melimpah berarti kita ini sudah benar. Belum tentu. Standar Tuhan dalam surat Roma, dalam pasal 14 disebutkan, hal kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum, tetapi damai sejahtera oleh Roh Kudus, itu standar. Jadi kalau kita ini mempunyai damai di dalam hati, mungkin hidupmu sedang tidak berkelimpahan, tetapi damai itu ada. Itu standar yang Tuhan berikan. Ada orang-orang tertentu berpikir bahwa, oh kalau hartanya melimpah, berarti Tuhan ada di pihakku. Tidak. Ada banyak orang punya harta tetapi tidak punya damai. Pengkhotbah pasal 6 mengatakan, itulah kemalangan di bawah matahari. Ada orang yang diberi oleh Tuhan kekayaan, ada orang yang diberi oleh Tuhan kemuliaan, tetapi orang itu belum diberi rasa untuk menikmati. Itulah kesia-siaan yang pahit. Semalam, ya mungkin kira-kira jam 11:30 malam saya ditelepon oleh seorang pria. Dia komplain kepada saya, Pak, saya mau komplain dan saya mau ceritakan masalah saya. Dia bilang begitu. Saya tanya, masalah apa? Kenapa saya selalu difitnah oleh orang? Kenapa saya diomongkan yang jelek-jelek ke sana kemari? Saya nggak bisa terima. Bahkan pendeta hamba Tuhan pun ngomong jelek kepada saya. Maksudnya mau gimana ini? Saya ini sekarang jengkel. Saya mau minta solusi, saya komplain dengan Pak Arief, saya kepingin dapat masukan dari Pak Arief seperti apa. Saya bilang, yang lalu hidupmu sudah diuji oleh Tuhan dan kamu bisa lolos. Sekarang ujian yang kedua untuk hidupmu adalah apa? Ujian hati. Dan ternyata dari bahasamu, hari ini kamu masih marah. Hari ini kamu masih tersinggung. Ya memang saya tersinggung. Saya tahu Tuhan sudah pelihara aku hebat. Ekonomiku sudah dipulihkan. Hari ini uang tidak lagi masalah. Tapi kenapa hatiku jadi masalah? Saya bilang, hati-hati dengan pikiranmu. Karena kalau kamu merasa bahwa hidup yang kamu jalani sekarang, kamu sekarang sudah tidak pernah ibadah, kamu sekarang sudah tidak pernah berdoa, kamu sudah tidak pernah lagi baca firman, tetapi kok tiba-tiba hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan-jangan kamu salah konsep, saya bilang begitu. Maksudnya Pak Arief gimana? Iya, kamu nggak ke gereja, kamu nggak ibadah aja, hidupmu diberkati. Dan saya berani yakinkan Bapak ini sekarang lagi punya pikiran, nggak usah ke gereja, nggak masalah. Orang ini jawab, loh Pak Arief kok tahu? Iya, kamu nyaman dalam situasimu. Kemudian saya berkata, itu bukan standar yang Tuhan berikan. Standar yang Tuhan berikan ketika engkau punya damai, engkau tidak terusik dengan hal-hal yang seperti itu benar. Wah, saya nggak setuju dengan perkataan Pak Arief. Ya kalau Bapak enggak setuju, baca aja Alkitab. Firman itu berkata dengan jelas. Orang ini rupanya masih ngeyel.
Saya bilang, begini saja Pak. Bapak hari ini kembali mulai diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur, puji Tuhan. Tapi kalau Bapak sampai salah konsep bahwa uang di atas segala-galanya, ada banyak orang kaya yang hari ini hidupnya melebihi Bapak. Tapi mereka tidak menikmati uangnya, duitnya banyak, miliatan. Tidur gak bisa, bahkan ada yang kena sakit jantung, ada yang kena kanker. Apakah duit itu bisa menyelesaikan masalah? Wah, nek gitu ya saya enggak mau. Lah ya sudah. Yang benar adalah waktu kamu punya damai sejahtera, maka berkat Allah itu akan mengiring. Oh gitu ya Pak? Iya, itu standarnya firman. Nah dicontohkan kehidupannya Nabal. Nabal kaya. Nabal secara materi hebat. Firman Tuhan di sini mengatakan, orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Dan di Karmel hari itu pada pengguntingan bulu domba, artinya panen besar. Saudara bisa bayangkan kalau ada 1.000 ekor kambing, kemudian dipanen, itu duitnya berapa? Harga mantel wol dari bulu kambing itu mahalnya luar biasa di daerah sana. Tapi lihat, orang itu diberi karunia kekayaan. Orang itu diberi oleh Tuhan karunia kemuliaan. Tapi tidak diberi rasa untuk menikmati. Banyak duitnya, tapi meditnya minta ampun, kikir. Itu ditulis dalam ayat 11, saya bacakan ayatnya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Loh, yang datang kepada Nabal itu bukan orang biasa. Yang datang itu Daud, hamba Tuhan, seorang yang ternama, panglima perang di mana-mana menang. Tiba-tiba Nabal mengatakan, aku enggak kenal sama orang itu. Loh, padahal Daud ini datang sebagai seorang hamba Tuhan, hanya minta bantuan. Apa? Beri kami makan. Tentara kami lapar. Aku lapar. Aku selama ada di daerahmu, aku sudah memagari. Aku sudah melindungi asetmu. Tapi ternyata Nabal ini orang yang tidak tahu diri, sudah diberi pagar perlindungan, dalam tanda kutip, oleh Tuhan melalui Daud. Tapi dia tidak mau membantu orang lain. Terus ayat 11 dikatakan apa? Dia curiga kepada Daud. Siapa orang ini? Ada ya orang-orang tertentu kalau ketemu orang tuh bawaannya curiga, paranoid. Saya di Semarang punya kenalan orang seperti itu. Orangnya sudah cukup tua, hampir 70-an. Kalau ketemu dengan orang, kalau ngelihat itu mulai dari ujung kaki, badan, kepala. Kira-kira sopo ki. Maaf kata kayak orang mau maling. Saya kenal sama anaknya. Saya bilang, Pak sorry ya, orang tuamu kalau mandang orang ini maaf loh, kayak ndelok maling, mumet aku ngadepi wong tuaku, aku mumet. Anaknya ngomong begitu. Nah Nabal seperti itu, curiganya luar biasa. Ya sudah kikir, curiga, dijak ngomong ngangel. Wih coba bayangkan, apakah Tuhan itu memberikan kepada Nabal ini kekayaan ini salah? Tidak salah. Loh kalau begitu kok Nabal bisa kaya gimana Pak? Iya, dia keturunannya Kaleb.
Kaleb ini adalah orang yang sangat rohani. Kaleb ini orang yang masuk ke Kanaan bersama Yosua. Saudara bisa bayangkan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kita sebagai orang tua yang benar, kita bisa memberkati hidup anak kita. Yang jadi masalah, anak kita ini bisa mempertahankan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui kita untuk keturunan kita, bisa enggak? Itu yang jadi masalah. Saya hari Kamis mendoakan satu rumah yang cukup besar. Mungkin ukurannya hampir 6 atau 8 ribu. Rumahnya kosong melompong, padahal rumahnya besar. Gersang. Saya tanya kepada yang ngajak saya, Cik, rumah ini mau diapakan? Tolong Pak, didoakan. Lah ya didoakan untuk apa? Mau dijual. Tapi anaknya ada 8, ribut semua. Sekarang bingung ini rumah ini mau diapake. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, orang tua ini sudah meninggal, rumahnya besar kaya. Tapi menyisakan yang namanya apa? Sengketa. Saya bilang sama si orang ini, eman-eman ya Cik, papah mamahnya hebat, kaya, tapi kalau sudah seperti ini mereka nggopo. Saya sebagai orang yang hanya mendoakan saja prihatin. Apalagi anak-anaknya yang saat itu lagi gegeran. Kemudian saya masuk ke bagian dalam, saya melihat ada mobil, dongkrok. Mobilnya mobil mewah, sampai beledukan kuandel sak gini kan, wih debunya tebel banget. Saya tanya, Cik kok nggak dijual? Nggak ada yang berani jual, nanti kalau dituntut gimana? Coba bayangkan. Firman Tuhan berkata, itulah kesia-siaan yang pahit. Hari itu Tuhan izinkan Daud datang ke rumah Nabal untuk supaya apa? Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Nabal ini mau direspon atau enggak. Dan ternyata responnya Nabal negatif. Dia ngata-ngatain Daud, ngusir Daud, menganggap Daud ini adalah orang yang tidak beres. Dikatakan tadi dalam ayat 11. Orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Tuhan kadang-kadang memberikan kepada kita ini berkat. Firman Tuhan jelas berkata, diberkati untuk menjadi berkat. Tapi seringkali berkat yang sudah kita terima itu akhirnya apa? Berhenti. Kita tidak lagi menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau ada tipe-tipe orang yang seperti ini, saudara sekarang perhatikan dalam ayatnya yang ke-36 dan ayat yang ke-37, tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel 25 ayat 36 dan 37. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan nampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Iya. Bapak Ibu perhatikan, diberi kekayaan,
bukannya disalurkan secara baik. Tapi yang terjadi dalam ayat ini dikatakan, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Bikin pesta mewah. Dikatakan Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Saya pernah suatu hari, waktu itu MPP sedang membutuhkan dana besar untuk misi di luar pulau. Itu satu. Kemudian yang kedua, hari itu saya di Semarang diminta oleh tim Pastor Conference untuk mencari dana. Waktu itu Pastor Conference butuh dana lumayan besar. Kemudian saya dititipi 10 lembar proposal. Dari panitia Pastor Conference berkata, Pak Arif, tolong ya titip proposal, cari bantuan dana. Saya berpikir hari itu saya punya beberapa teman yang cukup lumayan. Dan saya tahu juga bahwa baru beberapa waktu yang kemarin, teman saya itu habis mantu dan habisnya 5 miliar. Dia cerita tentang mantunya dia. Wah, kami yang diceritain, kita yang diundang juga, wih, hebat. Anaknya yang waktu itu berulang tahun, umur 17 tahun, sama. Pestanya itu juga miliatan. Saya dengan mantap hati membawa proposal, dan dengan sopan saya berkata, Pak, ini gereja lagi ada acara. Tolong ya, dibantu, ini proposalnya. Cuma dibuka sebentar, terus proposal saya pakai map tebal cuma digini kan. Saya masih menunggu. Beberapa hari kemudian saya tanya, Pak, proposalnya gimana kemarin? Dijawab, kowe nek menjaluk proposal carane orang ngono. Lah terus harus gimana? Jadi menurut dia, apa yang saya sampaikan hari itu sebagai seorang teman itu buat dia nggak layak. Dan singkat cerita, tidak diberi. Saya dalam hati cuma batin, aduh, cerita pestanya ini hebat. Tapi untuk sesuatu hal pekerjaan Tuhan, dia berkata, no. Sudah. Sekian bulan, waktu berjalan, tiba-tiba saya mendengar satu kabar yang tidak enak. Jadi kadang-kadang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini cuma apa? Sebagai saluran. Kita ini dipakai saluran. Nabal detik itu tidak merespon secara baik. Dan betapa mengerikannya dalam cerita ini, ayat 37. Tetapi pada waktu pagi, ketika Nabal sudah hilang mabuknya, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Apa yang diceritakan oleh Abigail kepada Nabal? Abigail cerita, suamiku Nabal, kemarin Daud marah gara-gara perilakumu. Daud hampir menghunus pedangnya dan hampir membunuhmu dan seluruh keluarga. Tetapi aku memohon-mohon kepada Daud dan aku memberikan sebagian permintaan daripada Daud. Waktu Nabal terima berita itu, firman ini menyatakan apa? Lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dalam terjemahan lain, Nabal hari itu kena stroke. Tensinya muda langsung sek, keple. Mati enggak? Belum. Selama 10 hari itu Nabal tersiksa. Dan ayat 38 dikatakan, dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati.
Ini yang namanya ironis. Kaya, hebat, tapi tidak sadar harta itu titipan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dengan cerita Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Itu cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang kikir. Dalam cerita Lukas pasal 16 itu diceritakan oleh Yesus itu lebih terperinci. Lazarus yang miskin, Lazarus yang sakit-sakitan, ketika mati diangkat oleh malaikat, masuk di dalam perhentian terakhir surga, di dalam pangkuannya Bapak Abraham. Si orang kaya yang namanya tidak disebutkan, ada di neraka, berteriak-teriak kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolong aku, berilah aku setetes air. Ini loh aqua. Di sini murah, Rp300 sampai Rp500. Kita mau minum sewaktu-waktu bisa. Enak, bisa. Tapi cerita orang kaya yang mengalami kesengsaraan di neraka, dia berteriak kepada Bapak Abraham minta apa? Setetes air. Ini loh. Nah, cuma itu tok loh. Bapak Abraham berkata apa? Tidak bisa. Ada satu jarak yang tidak mungkin terseberangi. Kamu nggak bisa ke sini, yang di sini juga nggak bisa ke situ. Bapak Abraham, kalau begitu, aku mau turun ke duniaku lagi, aku mau memberitakan bahwa ada sengsara di sini. Bapak Abraham menjawab, tidak bisa. Di dunia itu sudah ada kitab para nabi yang menceritakan tentang keseluruhan kehidupan itu seperti apa, surga dan neraka seperti apa. Kalau begitu kirimkan orang yang mati untuk bisa memberitahu. Bapak Abraham menjawab, tidak bisa, sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Tuhan Yesus Kristus ada di dunia. Mereka yang di dunia saja nggak mau percaya. Gilirannya kamu mati, kamu sekarang mengalami sengsara, kamu ingin turun ke dunia untuk memberitakan bahwa neraka itu ada. Telat. Ada berapa banyak orang kadang-kadang menganggap remeh cerita tentang surga dan neraka. Ada berapa banyak orang ketika mendengar perkataan firman Tuhan yang tajam mereka tidak suka. Buat saya itu keprihatinan. Kenapa? Ada satu ending yang mengerikan. Cerita tentang Nabal ini sesuatu yang mengerikan, endingnya enggak enak. Bayangkan mati kena stroke dulu. Ya sebelum mati kena stroke. Itu firman Tuhan mencatat dalam dadanya itu membatu. Coba bisa dibayangkan. Ini cerita tentang si jelek, itu yang pertama. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri sikap hati si baik, yaitu Abigail. Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 3. Tolong dibacakan Pak Gun, 1 Samuel 25 ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Iya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa nama istrinya Abigail, perempuan itu bijak dan cantik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tulisannya lebih lengkap. Dikatakan apa? And she was a woman of good understanding. Jadi perempuan ini baik, pengertian. Wih, kalau ada perempuan baik, cantik, pengertian, wah itu istri idaman. Banyak istri seringkali suami-suami mengeluh apa? Bojoku ora pengerten. Lah ini yang repot. Tapi Abigail ditulis dalam Alkitab itu adalah seorang wanita yang baik, pengerten. Wih. Dan dikatakan apa?
and of a beautiful countenance. Bayangkan, baik, pengertian, wayune pol. Itu Abigail. Nah, Abigail sendiri mempunyai arti sukacita ayahnya. Jadi waktu bapaknya Abigail itu melahirkan Abigail, senang, diberi nama sukacita ayahnya, Abigail. Nah, Abigail dalam ayat 14 adalah seorang yang peduli. Pegawainya lapor, Tuan Putri, baru saja pasukannya Daud datang meminta bantuan kepada Nabal, tetapi Nabal malah memaki-maki. Abigail kaget, waduh, kenapa kamu gak beritahu aku langsung? Mereka terlanjur marah. Kemudian Abigail mencoba ngurus. Dalam ayat 18 dan ayat 19, di situ disebutkan Abigail memberikan bantuan. Artinya apa? Abigail itu seorang pemurah. Ayat 23 dan ayat 24 diceritakan Abigail menyambut Daud, sujud di bawah kaki Daud. Artinya apa? Abigail ini meskipun kaya dia rendah hati. Dan yang paling istimewa dalam ayat 25 sampai 31, Abigail ini seorang pembawa damai. Dia mengatakan kepada Daud, Tuanku Raja Daud, suamiku salah, tidak memberikan bantuan kepada pasukanmu. Tetapi semua kesalahan suamiku itu adalah kesalahanku. Kalau engkau mau marah, hukumlah aku. Abigail tidak ngomong kepada Daud, suamiku brengsek, enggak. Suamiku bodoh, suamiku bebal, tidak. Abigail tidak memprovokasi siapapun, tetapi dia mau menanggung semua kesalahan dalam keluarga di dalam dirinya. Di dalam hal itu, sikapnya Abigail itu santunnya luar biasa. Daud yang hari itu sedang marah berapi-api, sudah pegang pedang ini loh, langsung lerem. Itu sikap hati si baik. Sama dalam rumah tangga, ketika ada sesuatu problem, ketika ada sesuatu masalah, seorang yang baik itu tidak lempar tanggung jawab. Tidak lagi mengatakan, wih gara-gara kowe makanya anakmu ngono. Gara-gara kowe makanya anakmu dadi ngene, tidak. Problem dalam keluarga, problem anak itu problem orang tua berdua. Amin. Halo? Tidak ada orang tua yang mau ngajari anaknya rusak, tidak ada. Orang tua laki maupun perempuan pasti menginginkan hidup anaknya pasti maksimal. Itu pasti. Tapi kalau ada pasangan suami istri mengatakan gara-gara salahmu, gara-gara salahmu, itu artinya lempar tanggung jawab. Dan maaf, banyak sekali keluarga-keluarga itu suka memprovokasi. Ibu memprovokasi anaknya, kayak delok bapakmu. Nanti bapaknya juga sama, kayak delok kelakuan ibumu, nek ngomong begini, begitu, dan lain sebagainya. Terus diberi perkataan-perkataan yang sifatnya menghasut. Akhirnya anak tuh bingung. Anak pada akhirnya nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Abigail tidak mengambil satu sikap itu. Abigail mengatakan kepada Daud detik itu kesalahanku. Kalau tuanku raja mau menghukum, hukumlah aku. Nanti saudara baca dalam ayat 24. Itulah sebabnya kenapa pada akhirnya seorang yang bernama Abigail itu mengalami yang namanya kemuliaan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan cerita dari tiga pribadi ini, Nabal, Abigail, Daud si bijak, itu menceritakan tentang sisi hidup kita. Sama kalau Bapak Ibu masih suka nonton film Sun Gokong. Sun Gokong itu dan yang namanya Cupatkai dan satunya lagi namanya siapa itu kan cerita tiga pribadi, ada 4 pribadi, yang keempat itu si pendeta.
itu menceritakan sisi hidup nafsunya manusia, yaitu Sun Gokong itu menceritakan tentang sisi nafsu, bagaimana dia tuh hebat. Yang satu lagi menceritakan sisi nafsu birahi, tukang kawin, itu Cupatkai. Terus itu yang siluman banteng itu menceritakan sisi lagi yang lain. Ada yang sisi pendeta. Sama cerita Abigail, cerita Daud, cerita Nabal. Itu gambaran diri kita manusia. Dalam diri kita manusia itu ada unsur baik, ada unsur jahat. Makanya kalau orang Tionghoa itu belajar tentang Im dan Yang. Di dalam satu lingkup yang putih ada titik hitam. Di dalam satu lingkup hitam ada titik putih. Itu Im dan Yang. Orang yang mengambil satu keputusan yang salah seperti halnya Nabal, ujung matinya tidak enak. Tapi seorang yang mengambil satu tujuan hidup yang benar seperti Abigail, ketika hari itu Abigail jadi janda. Abigail itu diangkat oleh Daud jadi ratu. Jadi gambaran ini mau menunjukkan hidupmu bisa berubah. Hidupmu bisa mengalami pembaruan yang hebat. Hidupmu bisa mengalami sesuatu yang berkat. Kapan? Waktu hidupmu peduli kepada orang. Tolong ditampilkan ayat itunya, Pak, PowerPoint-nya. Waktu engkau pemurah, waktu engkau rendah hati, waktu engkau pembawa damai, waktu engkau tidak memprovokasi, engkau santun. Di sini saya sebutkan Abigail, sukacita ayahnya, cantik, penuh pengertian, peduli, pemurah, rendah hati, pembawa damai, santun. Orang yang demikian akhirnya hidupnya dimuliakan oleh Tuhan, diambil istri oleh Daud. Bayangkan, seorang yang tadinya dalam keluarga yang Daud pernah jengkel, tapi orang itu menunjukkan satu sikap baik. Orang Jawa bilang apa? Uripe mulya kepenak. Makanya kalau kita kadang-kadang bertanya, kenapa ya hidupku kok susah terus? Kenapa ya problem melanda terus hidupku? Kriteria 5 ini bisa saudara catat. Sudah belum kita ini cantik lahir batin, inner beauty? Sudah belum kita peduli kepada orang lain? Sudah belum kita menjadi seorang yang pemurah, seorang yang rendah hati, gelem ngalah? Ngalah bukan berarti kalah. Abigail hari itu ngalah. Tapi lihat hasilnya, dahsyat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ini pribadi daripada Daud si bijak. Daud artinya adalah yang dikasih. Meskipun dia punya otoritas yang tinggi, tetapi Daud tidak arogan meskipun dia sempat marah. Ayat yang ke-21 dan ayat 22, tolong Pak Gun bisa dibacakan. 1 Samuel pasal 25. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebayaranku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Iya, ini kemarahannya Daud. Jadi detik itu waktu Daud dinista, waktu Daud dihina, waktu Daud dicurigai, Daud itu sudah keubun-ubun marahnya. Dalam tafsir diceritakan Daud ini sudah cabut pedang. Dan dalam peristiwa itu saking jengkelnya, Daud itu berkata dengan bersumpah, ayat 22. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Daud waktu itu sudah jengkel, sumpah sama Tuhan. Tuhan, aku bersumpah, tak bunuh semua keluarganya Nabal. Wah, kemeropok. Tapi tadi seperti yang saya ceritakan, Abigail itu segera datang mendatangi Daud. Abigail itu memberikan nasihat
kepada Daud, Tuanku Raja, jangan, kesalahan Nabal itu kesalahanku, aku yang terima hukuman saja. Semua permintaan yang Tuanku inginkan aku beri. Dan akhirnya Daud hari itu apa? Menyesal dengan kemarahannya. Dia terima nasihat. Saudara perhatikan ayat 32 sampai dengan 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang dari laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Jadi ciri-ciri seorang yang bijak, ciri-ciri seorang yang rendah hati adalah apa? Mau menerima nasihat. Dan Bapak Ibu saya ingatkan, ketika ada seorang memberikan nasihat kepada kita pribadi, orang itu sedang diutus oleh Tuhan. Ayatnya jelas. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Jadi kalau ada orang datang ke rumahmu memberi nasihat, orang itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memberitahu. Misalkan saya ini diberitahu, Pak Arif harus A, B, C, D, F, G. Kalau saya marah, saya ini bodoh. Saya bebal. Tapi waktu ada orang memberikan nasihat kepada saya terima, iya, saya akan perbaiki, iya. Kenapa? Orang itu dipakai oleh Tuhan untuk saya. Ayatnya jelas ini, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Tapi Bapak Ibu boleh lihat dan boleh cek, banyak orang kalau diberi nasihat malah ngamuk. Kowe ngerti apa? Kowe iki sapa? Derajatmu apa? Lo kan keliru. Abigail itu derajatnya lebih rendah daripada Daud. Cerita ini sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita. Hari itu Tuhan Allah Elohim hampir marah kepada bangsa Israel. Di mana? Di Gunung Sinai. Firman Tuhan mencatat, Musa memberanikan diri untuk menasihati Allah Elohim. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah Elohim, ampunilah bangsa ini. Bukankah engkau yang berfirman mereka akan mendapatkan tanah perjanjian? Tetapi kalau mereka sampai dibunuh oleh Tuhan pada hari ini, Tuhan sebelum mereka mati, hapuskan namaku terlebih dahulu dari kitab kehidupan. Itu Musa. Detik itu Tuhan Allah Elohim yang diberi nasihat oleh Musa lerem. Dan bangsa Israel diampuni gara-gara Musa. Gara-gara ada seorang yang mengatakan lebih baik namaku dihapus dari kitab kehidupan. Sama cerita tentang Daud dan Abigail. Abigail ngomong, kalau tuanku raja mau membunuh keluarga Nabal, aku yang salah, bunuh aku terlebih dahulu. Sama firman Tuhan dikatakan dalam surat Timotius. Firman Tuhan itu menasihati. Firman Tuhan itu untuk merubah kita. Firman Tuhan itu untuk mengajar. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak orang tersinggung dengan firman? Yang artinya tanpa sadar kita ini sedang menolak nasihatnya Tuhan. Makanya kalau firman Tuhan tadi berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Gara-gara nasihatmu, aku diselamatkan oleh Tuhan. Aku tidak membunuh Nabal.
Dan dari peristiwa itu Salomo anaknya Daud menulis dalam Amsal 12. Kita lihat bersama-sama. Amsal pasal 12 ayat 15. Ya, kita baca bersama-sama satu ayat ini, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ada orang yang menganggap apa? Oh, menurut aku ini benar. Lah ini jalan orang bodoh. Lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi Salomo menuliskan ini, saya percaya sekali bahwa Salomo mendengar cerita bapaknya. Nah, dulu bapak ini pernah ngalami satu peristiwa dihina sama Nabal. Nah, untung ada seorang wanita baik namanya Abigail. Dia nasihati bapak macam-macam, nak. Bapak lerem. Dan ketika bapak lerem, Tuhan yang turun tangan. Wah, ceritanya terus gimana? Pak, Nabal dikampleng malaikat Tuhan mati. Bapak selamat gara-gara ada wanita yang mau memberi nasihat sama bapak. Cerita ini dirangkum dalam Amsal, ditulis oleh Salomo. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Dalam ayat 39 dijelaskan, terpujilah Allah Israel. Daud berkata seperti itu. Ini yang terakhir. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, terpujilah ia, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil Abigail menjadi istrinya. Jadi kadang-kadang kalau kita ini mau ngalah, kita mau diem, Tuhan nanti yang turun tangan. Tapi kalau kita yang berbuat semaunya sendiri, karena kita punya otoritas, Tuhan diam, dan kamu tidak ditolong oleh Tuhan. Makanya dari cerita the bad, the good, and the wise, kita bisa mau mengambil sisi mana yang mau kita kerjakan. Keputusan ada di tangan kita. Firman Tuhan sudah disampaikan, dan biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menaikkan satu pujian yang cukup lama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari,
Kami berkata terima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan hidup kami, kembali kami boleh mengerti makna yang Tuhan berikan ketika kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kami mengambil satu sikap hati yang bijak. Ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami bersyukur. Dan kami mau menyalurkan Tuhan, segala berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi diri kami, untuk menolong orang-orang yang sedang memerlukan. Dan melalui keuangan kami Tuhan, kami mau berbagi dengan gereja-Mu, supaya banyak jiwa diselamatkan. Banyak jiwa ditolong oleh Tuhan karena kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang hadir, supaya mereka memperoleh kasih karunia untuk menikmati segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami Tuhan duka cita, Tuhan beri penghiburan secara khusus. Dan melalui berkat-berkatan firman yang kami terima pagi hari ini, kami sudah diingatkan oleh Tuhan, supaya kami boleh mengambil satu sikap yang baik seperti Abigail. Dia pemurah, dia peduli, dan Tuhan, dia mau menanggung setiap beban yang sedang dialami. Secara khusus Tuhan, Abigail adalah orang yang membawa damai. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kami sebagai orang-orang yang dinasihati oleh Tuhan pagi hari ini, kami mau menerima nasihat, kami mau melakukan. Seperti halnya Daud, dia mampu menahan dirinya, dia mampu Tuhan mengelola rasa marahnya untuk mengalami kemuliaan yang lebih. Kami percaya firman-Mu termeterai atas kami, Tuhan menolong dan Tuhan memampukan. Sehingga saat kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka mulialah nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setia-Mu, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk bisa menjalankan kantong kolekte. Nanti Ibu Oni akan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Haleluya Bapak, terima kasih. Terima kasih kalau kami sudah menerima berkat firman yang berasal daripada Engkau. Ialah kami boleh Tuhan menerima firman itu dan menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Ialah Tuhan, kami boleh menjadi orang yang bijak, orang yang baik di dalam kehidupan ini, sehingga berkat Tuhan mengikuti setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar kami
kembalikan sebagian dari berkat keuangan kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan Kau kuduskan setiap berkat ini Tuhan, dan tangan-tangan yang memberi, kiranya Tuhan Kau berkati berlipat kali ganda sebagaimana janji kebenaran firman Amin. Tuhan. Dan kami berdoa untuk imamat yang menjalankannya, Ya, kiranya Tuhan Kau Yesus. kuduskan, Engkau berkati hidupnya, dan jadikan apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil karena Engkau yang melakukannya ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat anugerah kasih Tuhan yang ajaib. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan terus kepada kami ingat-ingatan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Untuk itu kami belajar mempersiapkan hidup, mempersiapkan diri kami untuk menjadi orang-orang yang semakin bijak. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Kami membawa Ibu Partiah karena CA dan juga Tuhan ambeien yang cukup parah. Kami menyerahkan Ibu Pilka supaya ginjalnya Engkau sempurnakan, metabolismenya Engkau jamah dipulihkan oleh Tuhan. Ibu Sum dalam kelemahan masa lanjut usia, Ibu Ngatmi Tuhan pasca opnam karena gula darah yang ngedrop, Tuhan Bapak Rinus yang mengalami kelemahan jantung, Bapak Indarto yang operasi mata di Jakarta, dan kami membawa Ibu Devi Tuhan akan kanker stadium 1. Tuhan kiranya tolong Tuhan jamah secara khusus sehingga dipulihkan, bahkan rencana untuk operasi di hari Jumat Tuhan juga tolong dengan cara ajaib. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Wawa di Parakan pasca mengalami jatuh, Tuhan kiranya juga menolong memulihkan. Kami terus berdoa untuk Ibu Tabita yang di Cilacap, Tuhan tolong pulihkan. Di masa lanjut usia Tuhan jamah dengan kuasa kekuatan daripada Tuhan. Kami meyakini pemulihan kebesaran Tuhan dinyatakan. Kami juga membawa Tuhan akan Ibu Melani Harsono dalam tangan kasih-Mu pasca operasi jantung di Singapura. Tuhan sempurnakan sehingga orang ini Tuhan boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih, tiba saatnya kami berdoa untuk kami semua. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang, bersama-sama kita membawa berkat yang daripada Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau berkat damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.